wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Agnia. Di sini kita akan membahas tentang intervilan. Nah, intervilan biasanya hanya berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian, sehingga perangkat di dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa berhubungan dengan VLAN lain. InterVLAN adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch layer 3. Sehingga perangkat di VLAN yang berbeda tetap bisa saling bertukar data tanpa menghilangkan fungsi pemisahan jaringan tersebut. Lalu ada DHCP. DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan, seperti PC, laptop, printer, dan sebagainya, sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Kenapa harus DHCP? Tanpa DHCP yaitu harus atur IP, subnet, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, dengan adanya DHCP yaitu semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP. Nah, ada SFI, Switch Virtual Interface merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN. Secara default, SVI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Nah, fungsi SVI ini sebagai default gateway VLAN, yaitu SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SVI VLAN 10. 2. Untuk inter-VLAN routing, yaitu SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Lalu yang B, ini disebut router on a stick internal. Yang ketiga, manajemen switch. SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch, SSH, telnet, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Nah, ini penjelasan tentang interVLAN. Lalu kita akan mengkonfigurasikan interVLAN, DHCP, dan SVI di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, langsung aja kita membuat jaringan yang dimana kita membutuhkan 12 PC dan 3 switch. Oke, kita tambahkan switch. Yang ketiga kita memakai switch 3. Kita sambungkan. Oke, sudah. Di sini kita akan pakai tanda terlebih dahulu biar bisa dibedakan. Oke, di sini kita kasih tanda nama VLAN terlebih dahulu. Oke, VLAN pertama itu dengan nama lab, VLAN 12, VLAN 11 dengan IP 192.1.25.1.1. Dan juga yang kedua kita beri nama kelas VLAN 13 dengan IP
VLAN 12 dengan IP 192.25.2.1. Oke, kita beri nama dulu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan dulu VLAN. Kita masuk ke switch, lalu ke CLI, enter, enable, konfigurasi terminal, lalu VLAN 11 dengan nama web, lalu VLAN 12 dengan nama kelas, lalu exit, kita interface range. Di sini kita memakai mode akses terlebih dahulu, FA0/1, FA0/2. Nah, ini teman-teman. Enter, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 11, lalu exit, kita aktifkan VLAN interface range FA0/3 dan juga FA0/4. Oke, switch port mode access dan juga switch port access VLAN 12. Exit. Nah, jika sudah, kita hubungkan terlebih dahulu. Kita masukkan mengkonfigurasikan VLAN juga di switch yang kedua, sama seperti di switch yang pertama ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita akan menghubungkan antar switch-nya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke mode trunking. Nah, kita masuk ke switch pertama, lalu enter. Kita akan hubungkan terlebih dahulu interface FA0/5 ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Oke, lalu masukkan switch port mode trunk. Oke, sudah. Lalu ke switch yang kedua, interface FA0/6 ya teman-teman. Nah, ini. Lalu switch port mode trunk. Oke, ke switch yang ketiga, interface FA0/5. Lalu switch port trunk encapsulation dot 1Q. Sudah. Lalu switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 11 dan juga VLAN 12. Oke, sudah. Lalu kita, nah ini pengkonfigurasian VLAN, lalu kita akan ke pengkonfigurasian interVLAN. Nah, kita di sini membutuhkan satu router ya teman-teman. Di sini saya memakai router yang 2911. Oke, simpan. Nah, di sini kita hubungkan memakai kabel otomatis yang dimana ini dihubungkannya ke
switch yang di tengah ini teman-teman, atau switch yang kedua. Oke, nah di sini ada GIG 0/0 yang dimana ini tuh harus di on kan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke routernya terlebih dahulu, CLI, lalu enable configuration terminal, lalu interface GIG 0/0. Oke, kalau kita aktifkan no shutdown. Nah, sudah. Lalu kita ke switch yang kedua. Kita aktifkan dulu interface FA 0/7. 0/7. Lalu switch port mode. Oke, sudah. Lalu kita ke router lagi. Interface GIG 0/0 titik 11. Kenapa ini kita ada 11-nya? Karena di sini kita akan mengkonfigurasikan dulu VLAN yang 11. Lalu encapsulation dot 1Q 19. Lalu kita masukkan IP address 255.255.255.0. Oke, sudah, kita exit. Lalu interface GIG 0/0. Nah, kita ke VLAN yang 12. Lalu encapsulation dot 1Q 12. Masukkan IP address 192.25.1 25.2.1 255.25.6. Oke, exit. Nah, ini pengkonfigurasian DHCP. Lalu kita akan ke pengkonfigurasian interVLAN. IP DHCP full length. Sudah, lalu ke network 192.25.1.0 255.255.0. Oke, kita perintahkan default router 192.25.1.1. Oke, lalu ke DNS server 8.8.8. Kenapa DNS? Karena DNS servernya yaitu yang global ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai yang global. Exit IP. Nah, DHCP full kelas. Di sini kita yang IP yang VLAN 12 teman-teman. Network 192.25.1.2.0.
maaf, ada kesalahan. Network 192. Oke, lalu ke DNS server 8888. Kita belum mengaktifkan default routernya dulu. 192.25.2.0 255. Enggak. 1. Oke, kita ke DNS server 8888. Nah, ini pengkonfigurasian DHCP. Lalu kita akan cek apakah berhasil atau tidak. Kita ke PC 1 dulu. Nah, ini kan statis ya teman-teman. Kita akan coba memakai yang DHCP. Apakah berhasil? Nah, ini sudah diganti teman-teman. Ini sudah otomatis terganti ke DHCP. Nah, kita ke semua PC kita akan coba. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita coba ping terlebih dahulu apakah terhubung atau tidak. Kita coba di sini ya teman-teman. Kita ping ke yang PC 5. Oke, ini berarti sudah terhubung. Kita coba kirim surat dari PC 2 ke PC 6. Oke, berhasil. Nah, jika sudah, di sini aku bakal mengkonfigurasikan SPI. Tapi di sini saya hanya mencontohkan saja agar tahu perbedaannya. Jadi cuman mencontohkan saja. Oke, kita ke switch yang ketiga. Lalu enable konfigurasi terminal interface VLAN 11 IP address 192.25.1.1 255.255.0. Lalu kita perintahkan do show run. Nah, kita enter aja. Nah, di sini ada interface dan switch port VLAN yang kita gunakan tadi ya teman-teman. Dan ini sudah terhubung. Nah, oke teman-teman, sampai di sini saja tentang teori pembahasan dari interVLAN. Dan di sini juga sudah mengkonfigurasikan tentang DHCP dan SPI. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.